Ibu Ritma, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah luang Ibu malam ini? Alhamdulillah luang, Bu. Baiklah Ibu, ini adalah percakapan kita berdua antara Ibu dan saya. Seperti itu, yuk. Jadi saya perhatikan nih, Bu, akhir-akhir ini Ibu Ritma ini agak kebingungan nih, Bu ya. Ada apa sih, Bu? Sebenarnya? Iya sih, Bu. Sebenarnya tuh begini. Eh, minggu-minggu ini dalam pembelajaran teks prosedur, saya menghadapi masalah saat pembelajaran, Bu, yang saya lakukan saat ini. Jadi apa ya yang bisa saya bantu? Kemudian apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini kira-kira? Nah, jadi permasalahan saya itu kan saat pembelajaran materi teks prosedur itu dengan melakukan presentasi individu, Bu. Jadi Ya. dalam melakukan presentasi individu itu mereka berkreasi dengan media pembelajaran presentasian anak dengan menggunakan Iya. media audiovisual. Akan Mhm. tetapi kelas saya itu yang saya gunakan tuh minim dengan aliran sarana listrik. Jadi yang ingin saya capai ini, saya inginnya mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan saya ini. Dengan saya melakukan hal lain apa seperti itu dari pemecahan pembelajaran yang saya lakukan ini, Bu. Oh, seperti itu. Coba Ibu jelaskan apa yang Ibu rasakan saat ini? Yang saya rasakan yang pastinya itu saya bingung sebenarnya dan saya Iya. ingin melakukan sesuatu, Bu, yang berbeda dengan pembelajaran saat ini karena memang kekurangan dari sarana prasarana tadi agar anak itu dapat nyaman saat belajar dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dirasa kurang di saat saya merasakan pembelajaran itu kurangnya sarana prasarana tadi. Seperti ini. Tadi kan Ibu merasa proses pembelajaran dalam topik teks prosedur ya, Bu ya? Iya, teks prosedur, Bu. Apa ini yang membuat Ibu merasa tidak nyaman ataupun tidak maksimal dalam proses pembelajaran pada materi ini, Bu? Sebenarnya saat pembelajaran itu kan saya melakukan identifikasi dulu, Bu, Iya. identifikasi kebutuhan belajar anak. Akan tetapi Mhm. saat mengidentifikasi tersebut, anak yang memang membutuhkan pembelajaran yang memakai media Mhm. yang memakai listrik tadi, mereka Mhm. kurang seperti itu, Bu. Oh, Jadi seperti itu. iya, jadi saya inginnya ya saya merasa tidak bebas untuk melakukan pembelajaran yang memang mau saya lakukan dengan tahapan berdiferensiasi dengan membebaskan anak sebebas-bebasnya dalam melakukan presentasi tadi, Bu. Oke. Oh, jadi karena minimnya aliran listrik atau colokan di Iya, kelas iya di gitu ya, Bu, kelas, Bu. ya? Heeh. Oke. Baiklah Ibu, selama ini kira-kira apa ya, Bu, yang sudah Ibu lakukan nih untuk bisa memberikan materi teks prosedur tadi agar proses pembelajaran ini dapat berjalan lancar, seperti itu, Bu? Yang sudah saya lakukan saat ini adalah memakai solusi dengan menggunakan Android. Jadi anak itu yang memang malu saat presentasi atau tidak kurangnya rasa percaya diri saat presentasi di depan umum, mereka merekam dengan Android mereka masing-masing dengan gadget mereka masing-masing. Kemudian dikumpulkan secara individu ke saya sebagai guru mapel. Jadi akan tetapi hal tersebut menjadi sulit kembali saat ditemukannya atau tidak diperbolehkannya siswa tersebut membawa Android di sekolah, Ibu. Oke, baik Bu. Kalau boleh saya simpulkan, artinya di proses pembelajaran Ibu Ritma merasa kebingungan dan merasa tidak maksimal karena kekurangan sarana prasarana ya Bu. Yang pertama yaitu seperti Iya, aliran listrik atau colokan listrik, benar Bu ya? iya, Kemudian Ibu memberikan alternatif solusi kepada anak-anak yang
Ibu lakukan yaitu menggunakan Android, tetapi pada Iya. pelaksanaannya, terkendala kembali, Mhm. karena susahnya izin seperti itu ya, Bu, ya? Iya, mhm. Oke, kira-kira, terus ada lagi tidak, Bu, ya, yang Bu Ritma pikir, apa namanya, yang bisa selain sarana tadi, yang bisa menyebabkan kurang maksimalnya pembelajaran yang Ibu lakukan seperti itu, Bu? Yang kurangnya, eee, tidak ada sebenarnya. Jadi, ada Mhm. beberapa hal yang memang mau saya lakukan jika memang, eee, Mhm. memang tidak benar-benar tidak bisa menggunakan audiovisual dalam kelas Iya, tadi kan karena mhm. listrik, kemudian, Mhm. eee, Android Android. juga karena izin perizinan dan sebagainya. Iya. Jadi, saya tetap menggunakan solusi bagaimana mereka tetap pede untuk berpresentasi dengan menggunakan media gambar seperti, scrapbook, tapi ini bukan buku, tapi clipping dari kertas karton yang besar itu. Jadi mereka menempel-nempelkan menempel-nempelkan, langkah-langkah yang memang mereka lakukan di teks prosedur itu dengan Oke. misalkan cara membuat, mie goreng. Jadi mereka menempelkan gambar panci, gambar mie di Mhm, kertas itu iya. tadi, seperti itu. Mhm. Wow, keren sekali ya, Bu. Artinya Mhm. Ibu Ritma memberikan solusi, Android walaupun terkendala kembali, ternyata dengan menggunakan Scrapbook ini bisa menarik minat siswa tadi ya, Bu. Jadi dia bisa belajar Iya, secara langsung seperti ini ya, Bu. Wow, iya, sangat bagus sekali, mhm. keren sekali, Bu. Oke, Bu Ritma, kira-kira nih Bu Ritma, untuk beberapa hari ke depan nih, apa yang akan Bu Ritma lakukan? Seperti itu, Bu. Beberapa hari ke depan ini saya sudah, tadi pembelajaran bahasa Iya. Indonesia, tadi saya sudah, mengkoordinir anak-anak untuk menyiapkan itu tadi, dalam dalam tapi secara kelompok, bukan individu lagi. Jadi secara Oke, kelompok mereka menyiapkan kertas karton, kemudian gambar-gambar dalam teks prosedur apa yang mereka lakukan. Misalkan, eee, melaku cara mengambil uang di ATM misalkan. Jadi mereka iya, ya menyiapkan gambar-gambar itu tadi. Jadi, mereka iya. secara berkelompok pasti akan berkreasi bagaimana bisa menjelaskan atau mempresentasikan di depan kelas, Bu. Oh, iya. Artinya, dengan mereka berkreasi depan kelas, eee, apa sih kira-kira yang bisa digali dari anak-anak tersebut, Ibu? Yang pasti yang bisa kita gali adalah dalam, hal sikap mereka, kemudian karakter, kepedulian mereka Mhm, terhadap teman, karena, mereka bekerja sama dalam kelompok, kemudian berkolaborasi, kemudian menganalisis juga, berpikir mhm. kritis bagaimana cara memecahkan masalah dalam pembuatan produk yang bisa kita bilang itu produk jadinya nanti nilainya, seperti itu, Bu. Oh, benar benar, keren sekali ya, Bu, ya. Nah, kira-kira nih, Bu, dari beberapa hal tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa nih yang menjadi prioritas utamanya menurut Ibu? Eee, karena sudah dilakukan pendekatan awalnya dalam hal kekurangan sarana prasarana listrik Iya, tadi, mencoba berkolaborasi dengan pihak lab sudah, akan tetapi, iya, biasanya kita mencari jadwal yang tidak bentrok dengan pihak lab kan susah. Jadi mhm, saya mikir bagaimana, aduh kalau pakai Android juga saya sudah melakukan pendekatan bagaimana kalau juga terkendala saat mereka saya mengkoordinir membawa HP jadi merasa kerepotan juga. Jadi, sudahlah kita mhm, kembali ke manual saja. Jadi tetap manual mhm, akan tetapi mereka hal inilah yang menjadi kekuatan, kegiatan ini, Bu. Jadi karena mhm, manual, justru memunculkan banyak sekali kreativitas mhm, anak tuh untuk membuat produk tadi dan untuk, mhm. bagaimana mereka bisa membuat oh, aku harus percaya diri dengan mempresentasikan, di depan kelas, di depan kawan-kawannya, seperti itu. Wow, keren ya, Bu, ya. Saya sangat tertarik pokoknya dengan, strategi Ibu yang scrapbook tadi nih, Bu. Kira-kira, coba bisa lebih dijelaskan lagi tidak tentang hal itu, seperti itu. Scrapbook itu yang seperti apa nih nanti yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak Iya. Ibu, seperti itu? Jadi, scrapbook atau clipping ini mereka buat dari kertas karton, boleh Mhm, dibuat menjadi sebuah buku, boleh mhm, dijadikan sebuah
ya hanya sebagai clipping kemudian dijadikan infografi dalam Mm-mm. dalam apalagi kertas tadi, kemudian mereka menyiapkan gambar-gambar yang memang sesuai dengan materi yang mereka bawa nanti untuk dipresentasikan. Jadi misalkan tadi cara membuat nasi goreng. Jadi dia kalau memang mau berkreasi lebih lebih dalam lagi, mereka akan berpikir, oh bagaimana cara membuat bahan-bahan nasi goreng. Misalkan memang dia membawa beras-beras beneran, dijadikan sebuah Mm-mm. digambar lagi, kemudian dijadikan sebuah gambar, kemudian ditempelkan berasnya itu menjadi sebuah nasi goreng, kan Oh keren iya. mereka berkreasi seperti Heeh. itu. Jadi dari beras yang putih kemudian mereka warnai merah atau coklat, kemudian sebagai itulah produk nasi gorengnya seperti itu. Kemudian ditempel, jadi kan scrapbook itu menjadi warna-warni dan penuh kreativitas anak tuh dalam membuat uh, presentasi yang mau mereka sampaikan di depan kawan-kawannya. Artinya Bu, kalau boleh saya simpulkan, dengan metode pemberian scrapbook ini tadi memunculkan banyak kreativitas siswa ya Bu ya? Iya, Seperti itu ya Bu benar, ya? Bu. Iya, Oh benar heeh. ya. Karena memang Mm-mm. dalam scrapbook itu intinya mereka kreativitas. Jadi kalau memang dia mau berpikir, oh kalau mau membuat mie, kita kita tempelkan aja mie mie goreng yang memang sudah ada tuh, kemudian Mm-mm. dari yang mentah, yang belum ada warnanya, kemudian mereka buat dengan kasih spidol, misalkan dibuat warna merah atau yang memang mie pedas atau coklat dan sebagainya, Bu. Jadi mereka berpikir Oke. harus dengan dia bisa mencapai tujuan agar dia dapat berkreasi tadi di scrapbook tadi. Kemudian satu hal lagi, dalam dia mempresentasikan juga tidak kalah menariknya dengan kawan atau kelompok yang lain seperti itu. Ada daya kompetisi juga dalam hal ini. Hmm. Sebagaimana kreativitas mereka seperti itu. Khusus itu, menarik sekali ya Bu ya. Kira-kira dengan cara ini kan dapat membantu Bu Ritma nih lebih maksimal dalam Iya. proses pembelajaran yang akan dilakukan pada murid ya Bu Ritma ya. Iya, heeh. Yang Kira-kira, pasti pembelajaran mm, ini, terfokus ke muridnya, Bu. Jadi kita sebagai oke, guru kan hanya mengamati sebagai observer, uh, kemudian mengamati sikap-sikap mereka dan, bagaimana mereka terjun bersama teman-temannya untuk berkolaborasi. seperti itu. Wow, keren sekali ya Bu. Kira-kira nih Bu, adakah nih tantangan yang akan dihadapi nih dalam proses pembelajaran yang telah Ibu rencanakan ini kira-kira? Tantangannya yang pasti mungkin dari 30 anak, 30 siswa tadi, kalau misalkan kita kelompokkan, ada beberapa anak yang memang cenderung masih ini belum belum merasa percaya diri dalam bersosialisasi. Akan tetapi Hmm. dengan kita menanamkan tutor sebaya pada metode pembelajaran ini, anak bisa menjadi paham, oh aku harus berkreasi juga, dan kemudian rekan sejawatnya dalam mengerjakan tugas kelompok ini bisa saling membantu, kolaborasi tadi. Jadi banyak hal yang dimunculkan sebenarnya, akan tetapi tantangan yang terbesar itu tadi, cara merangkul dan menggunakan metode tutor sebaya itu yang perlu dipelajari lebih lanjut, Bu. Oke, artinya metode sebaya ini menjadi strategi juga ya Bu ya dalam Iya, proses benar. pembelajaran nih Bu ini seperti itu ya Iya. Bu. Mhm. Kira-kira nih Bu, peluang Ibu ini berada di angka berapa nih Bu apabila kita buat angka nih dari angka Mhm. 1 sampai 10 kira-kira berada di angka mana Bu? Kalau untuk tingkat keberhasilan, saya yakin berhasil. Dalam tingkat nomornya mungkin 10 lah, Bu. Saya Wow. merasa bisa berhasil karena memang tingkat kedekatan murid juga bisa terbina juga dalam melakukan diskusi tadi. Kemudian kita sebagai guru dalam mereka melakukan proyek tadi, kita juga bisa sistem among pada mereka itu dan merangkul, oh pembelajaran langsung ini seperti ini. Jadi mereka juga bisa merasakan, Bu, pembelajaran langsung itu. Wow, keren sekali ya Bu. Oh, alhamdulillah luar biasa diskusi kita hari ini Bu. Nah, lalu Alhamdulillah. komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan? Seperti itu Bu. Komitmen yang saya lakukan yang pasti pada hal ini, pada hal mengenai penerapan di strategi tutor sebaya tadi. Jadi bagaimana saya harus bisa
merangkul anak-anak itu tadi yang memang masih merasa kecil, rasa percaya dirinya menjadi merasa sama dengan kawan-kawannya, tidak kalah dengan kawan-kawannya seperti itu. Jadi Oke. anak-anak bisa bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi seperti itu, Bu. Yang awalnya memang merasa kurang percaya diri dari teman-temannya, dia bisa merasa, oh saya bisa, seperti itu, Bu. Bisa Bu Rikma. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan komitmen tersebut, Bu? Kebetulan besok ini ada pembelajaran saya, jadi karena memang tadi sudah berkoordinasi dengan siswa bahwa besok kita siapkan untuk membuat scrapbook, kemudian membuat clipping dan sebagainya, membawa alat-alat langsung terjun langsung di saat pembelajaran besok. Wah, mantap nih Bu. Nah, kira-kira ide ini bagus sekali ya Bu. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang akan Ibu libatkan nih Bu dalam komitmen Ibu ini? Apa namanya, yang saya libatkan ini yang pasti siswa harus harus bisa saya libatkan bahwa dalam pembelajaran ini. Kemudian saya mengajak rekan saya yang sejawat bahwa dengan metode ini bisa saya lakukan dengan bisa kita ajukan dengan rekan sejawat itu bisa dijadikan penelitian tindakan kelas, Bu, dalam mengatasi atau solusi dalam mengurangi rasa kepercayaan diri siswa dalam berpresentasi, Bu. Wow, keren sekali idenya Bu ya, bagus sekali Bu Iya. Ritma. Alhamdulillah ya Bu Ritma. Semoga apa yang Ibu rencanakan akan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Baik, terima kasih. Nah Amin, Bu, amin. dari diskusi kita hari ini kira-kira apa nih Bu yang dapat Ibu simpulkan? Eh, bahwa pembelajaran saya dengan materi teks prosedur ini yang memang banyak kekurangan dari hal sarana prasarana, kemudian dari alat atau media pembelajaran bisa dilakukan dengan yang memang kekurangan itu dijadikan sebuah kekuatan untuk sebagai solusi menghilangkan rasa kepercayaan diri siswa itu menjadi suatu kreativitas yang lebih banyak hal-hal positif yang terkandung di pada tersebut. Nah, oke, Maya, semoga apa yang Ibu rencanakan tadi ya Bu ya Iya. bisa terlaksana Bu ya dan berjalan dengan baik. Amin, amin, amin. Tetap semangat ya Bu. Siap. Baik. Assalamualaikum, apa kabar Bu Aleha? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah. Bu, boleh bertanya enggak, Bu? Boleh Bu. Ada apa Bu? Gini, akhir-akhir ini saya lihat Ibu Aleha terlihat murung dan kurang bersemangat saat mengajar. Ada apa, Bu? Coba ceritakan, Bu. Sebenarnya benar sih Bu. Saya itu sebenarnya akhir-akhir ini sering murung tuh karena bingung saya itu Bu sebenarnya. Nah, apa yang Ibu rasakan karena bingung itu tadi, Bu? Saya itu bingung sebenarnya karena di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu ada kendalanya Bu. Jadi saya merasa bingung. Jadi rasanya saya itu jadi kurang semangat Bu, seperti itu Bu. Coba Ibu ceritakan lebih dalam lagi, Bu. Coba perasaan Ibu yang Ibu alami sekarang. Oke, sebenarnya begini Bu. Minggu lalu itu kan saya ngajar tuh Bu di kelas 6C ya Bu. Jadi pada saat itu saya mengajarkan materi permainan bola kasti Bu. Jadi di permainan bola kasti itu kan adalah permainan bola kecil. Nah, jadi pada saat saya mengajar dengan jumlah siswa saya yang hampir 30 orang, saya bagi Bu ya jadi beberapa kelompok.
Tapi, karena di sekolah saya itu, sarana prasarananya kurang, Bu. Jadi kalau bermain bola kasti kan butuh bola kecil sama pemukul, sedangkan di sekolah saya hanya ada 2 bola kasti dan 1 pemukul, Bu. Jadi anak itu ya menunggunya lama sekali, jadi kebanyakan bosan anaknya waktu diajak praktek ke lapangan, seperti itu, Bu. Iya iya iya. Kenapa Ibu bisa berpikir seperti itu, Bu? Bisa apa tadi, kurang ini tadi, bisa berpikir seperti itu kenapa, Bu? Eee karena saya lihat, anak murid saya kebanyakan tidak aktifnya, Bu. Jadi di dalam barisan lebih kebanyakan diam, nunggu daripada aktif melakukan gerakan seperti melempar bola atau menangkap bola ataupun memukul bola karena kurangnya sarana prasarana tadi, Bu. Jadi kurangnya Jadi dalam hal sarana ya, Bu, ya? iya, jadi saya merasa, Mmm. karena, dengan sarana prasarana yang kurang ini, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu, kurang maksimal tercapainya, Bu, seperti itu. Jadi, bola dan pemukulnya itu sarananya? Iya, Bu, benar. Eee, jadi apa yang Ibu sudah lakukan? Eee, yang saya lakukan, saya kemarin jadi saya memodifikasi alat, Bu. Jadi Mhm. saya memodifikasi alat supaya, pembelajaran yang saya lakukan, bisa berjalan dengan baik sih, Bu. Maunya saya seperti itu. Iya. Jadi kira-kira yang mau Ibu lakukan itu bagaimana, Bu? Jadi begini, Bu, saya itu maunya memodifikasi alat yang pertama, jadi kan sekolah saya itu kan kekurangan bola, sedangkan Iya. anak dengan jumlah yang hampir 30 orang, itu saya bentuk menjadi beberapa kelompok. Jadi bola itu saya modifikasi dengan membuat dari kertas, Bu. Jadi kertas yang apa, bekas, bisa dari koran. Jadi saya bentuk benar-benar bersama dengan anak-anak, mengajak kolaborasi bersama anak-anak, membentuk seperti bola, seperti seperti itu. Atau, pemukul juga saya gunakan pemukul, apa namanya, yang, bisa dari pipa, pipa bekas bisa, ataupun dari kayu-kayu yang memang bisa digunakan untuk pemukul sebagai permainan bola kasti, Bu, seperti itu. Jadi, dengan memodifikasi barang-barang tadi, Mhm. eee, alat yang digunakan itu dari Ibu atau dari anak-anak, Bu? Sebenarnya ini, kita sama-sama sih, Bu, ya, alat Anak-anak dikoordinir gitu ya? saya sebagai guru, itu kan anak-anak dibentuk dalam beberapa kelompok. Jadi, anak-anak kita koordinir, Bu. Jadi seperti itu, Mmm, seperti apa, koran-koran bekas, kertas-kertas bekas, itu kan banyak, Bu. Nah, jadi kan iya. kita buat, kita cari, kita benar sama-sama. Jadi, saya menggiring anak-anak bagaimana caranya untuk membentuk, alat-alat yang bisa digunakan itu menyerupai, alat yang sebenarnya, seperti itu, Bu. Langkah-langkah memodifikasi dari, pertama tuh bagaimana prosesnya, Bu? Saya inginnya langkah modifikasi, saya bentuk dulu anak-anak menjadi beberapa kelompok, nanti diberitahu saya ingin juga dalam pembelajaran itu, selain modifikasi alat ini, kan anak kan belajar juga nanti melempar bola kan, Mmm, menggunakan, eee, kertas yang dimodifikasi menyerupai bola. Nah, seperti itu. iya, Jadi nanti akan saya berikan, Bu, langkah-langkahnya bisa dijelaskan melalui video. Nah, jadi anak mmm. bisa, apa, membuka video tersebut dan bisa langsung mempraktekkan di dalam kelompoknya, seperti itu, Bu. Nah, Bu, itu tadi kan modifikasi ya. Kalau Benar. misalkan selain, menggunakan cara memodifikasi alat, adakah cara yang lain, Bu? Sebenarnya ini saya inginnya kan anak ini kan sudah saya bagi nih, Bu, di dalam, Mhm, pembelajaran ini kan berdasarkan kesiapan belajar anak-anak. Ini kan, mhm, ada kayak belajar anak kan dengan berbagai macam, seperti itu kan, Bu. iya, Nah, jadi saya inginnya, selain memodifikasi alat, saya juga inginnya, pada saat, melakukan teknik-teknik yang akan diajarkan ke murid-murid saya, itu saya juga menampilkan,
gambar-gambar seperti itu, Bu. Iya. Kemudian video yang saya tampilkan, yang saya berikan itu sesuai dengan, eee, kebutuhan belajar atau kesiapan dan gaya belajar mereka masing-masing seperti itu, Mmm. Bu. Dan yang mereka punya di dalam kelompok itu sudah terkelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing, seperti itu, Bu. Wah, keren. Berarti, Ibu Aleha di sini sudah menerapkan, pembelajaran berdiferensiasi kan? Iya, Bu. Cuma ya Eee di masa tadi ya kurangnya alat seperti itu, Bu, Iya, heeh. tanya saya. Oke, berarti Bu Aleha dapat memodifikasi alat menggunakan video, kemudian, Mhm. apa tadi, gambar dan nah, dari Gambar, ketiga betul, iya, gambar dan dari video. ketiga hal tersebut, dari modifikasi alat, menggunakan video, dengan gambar. Nah, menurut Ibu yang paling ingin Ibu lakukan dari ketiga hal tersebut? Oke. Yang paling ingin saya lakukan sebenarnya, saya lakukan pertahapan seperti itu, Bu. Saya berikan pertahapan anak-anak. Jadi anak-anak itu intinya pada saat saya mengajarkan tekniknya, anak-anak itu diberikan dulu gambar seperti Bu, gambar Mmm. berdasarkan dengan per kelompoknya masing-masing. Jadi dia bisa mengamati dulu, Bu, seperti itu. Oh. Ataupun dengan video, jadi dia mengamati dulu misalkan gerakan apa yang akan dipelajari, kemudian nanti pada saat dipraktik di lapangan, anak-anak bisa menggunakan alat yang kita modifikasi tadi, Bu, untuk, dia praktek secara langsungnya di lapangan, seperti itu, Bu. Mmm. Kemudian yang pastinya juga, dengan sebelum menggunakan alat, karena anak sudah melihat, gambar ataupun video berdasarkan kebutuhan belajar atau gaya belajarnya masing-masing, anak bisa mempraktekkan di dalam kelompoknya masing-masing, gerakan melempar, menangkap, ataupun memukul bola tanpa menggunakan alat dulu. Nah, itu yang pertama, Mhm. kemudian baru kita nanti menggunakan alat yang sudah dimodifikasi tadi, Bu, seperti itu. Eee, jadi kegunaan pengelompokan itu seberapa besar, Bu, manfaatnya, untuk pembelajaran Ibu ini? Sangat besar, Bu, manfaatnya. Karena, dengan dikelompokkan tadi, anak ya yang jelas dia sudah satu satu kesatuan, seperti itu. Dia sudah satu sama-sama seperti itu. Jadi anak yang menyenangi gambar, dia tambah saling mendukung, yang dia gaya belajarnya menggunakan video, dia saling mendukung, seperti itu, Bu. Jadi dia saling mengisi, seperti itu, Bu. Jadi Ibu akan mengelompokkan dari memodifikasi alat, kemudian menggunakan video ya, baru Iya. menggunakan gambar. Nah, selanjutnya tantangan yang, Ibu temukan saat membuat, ini, dalam pembelajaran ini, apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya tantangan yang mungkin akan saya hadapi, yang pastinya, mungkin lebih kepada saya yang sebagai guru harus mencari referensi seperti itu, Bu, dan saya juga harus berkolaborasi seperti itu. Kemudian dengan berbagai macam karakter siswa saya juga harus bisa mengelola siswa-siswa saya agar suasana pembelajaran, yang bisa dilakukan itu bisa menciptakan suasana yang nyaman dengan hasil tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai, seperti itu, Bu. Iya iya, heeh. Jadi, peluang Ibu ini seberapa besar, Bu? Dari 1 sampai 10, peluang ini berada di nomor berapa, Bu, kira-kiranya? Menurut saya peluang ini sangat besar sekali, Bu. Tingkat keberhasilannya itu berada di posisi nomor 10 idealnya, Bu. Iya. Karena, dengan adanya pemberian gambar ataupun bisa melalui video ataupun modifikasi alat, ini anak terjun langsung seperti itu, Bu. Jadi dia bisa membuat anak itu berpikir kritis, kemudian di prakteknya dia memang menghasilkan produk yang bisa mereka gunakan untuk, tujuan pembelajaran gerak mereka itu dapat tercapai di lapangan, seperti itu, Bu. Jadi, untuk menilai, murid itu tadi dari evaluasi, tidak hanya dari ini tadi ya, kreativitas ya, dan nilai kognitifnya. Kemudian, untuk nilai produknya juga bisa masuk ke evaluasi ya? Iya, benar, Bu. Jadi, selain untuk PJOK ini kan, selain kita ada diskusi mereka per kelompok, yang bisa berupa pengetahuan kognitif mereka, ini juga bisa juga kita langsung menerapkan karena anak ini
mempraktikkan teknik dalam permainan bola kecil, ini kan bisa langsung nih Bu, dengan produk yang mereka hasilkan dengan memodifikasi alat tadi. Kan mungkin anak dengan kreativitasnya mereka masing-masing per kelompok, dia ingin membuat alat yang memang menyerupai, sangat menyerupai seperti benda yang asli, seperti walaupun mungkin dengan, bahan-bahan yang mungkin ya seadanya seperti Bu, seperti tadi kan koran bekas ataupun kertas-kertas bekas yang tidak terpakai. Tapi bagaimana kelompok tersebut bisa kreatif Bu, ataupun, kayu-kayu yang yang bisa di misalkan sedikit dihaluskan sama itu kan tergantung kreativitas siswa tadi. Jadi dengan mereka bekerja sama dalam tim juga, jadi bisa menghasilkan Mhm. produk dan praktik di lapangan mereka bisa, lakukan seperti itu, Bu. Jadi ada penyesuaian ya, misalkan dia membuatkan bola kecil ya tadi ya, bola Iya. kecil, dia juga bisa langsung menyesuaikan, "Oh cukup ini ya." Iya iya, jadi Semua anak mereka bisa bisa tahu? iya menganalisa, Bu. Jadi Oh menganalisa gitu, ibarat iya. ukuran, oh untuk permainan bola kecil pasti misal ukuran bolanya tuh semana. Jadi mereka dengan modifikasi alat itu mereka juga langsung berpikir kan. Jadi dia, Mhm. oh segini cukup atau tidak kebesaran atau tidak kekecilan. Begitupun juga pemukulnya dengan misalkan panjang sekian yang 60 ini sentimeter, dia Iya, bagaimana mereka yang bisa menyerupai, sangat menyerupai dengan alat yang aslinya, seperti itu, Bu. iya iya. Jadi selain selain nilai pada evaluasi itu nilai, produk tadi ya, Iya. apakah ada nilai misalkan, nilai lain selain itu, Bu? Misalkan saat dia berdiskusi tadi, adakah Iya nilai lain atau maksudnya, penilaian apa yang Ibu lakukan selain produk tadi, Bu? iya, Bu. Kita kan kalau PJOK kan tetap, memberikan, eee di kelas dulu ya, Bu. Jadi kita, belajar materi dulu di kelas. Jadi anak itu kan dibagi tadi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Ada yang gambar, kemudian ada yang, video. Nah, jadi tadi anak diberikan, Bu. Jadi diberikan bagaimana, cara mereka berdiskusi, LKPD per kelompok mereka, itu bagaimana cara cara melakukan setiap tahapan-tahapan melakukan gerak memukul bola, ataupun menangkap bola, ataupun melempar bola itu tadi dengan mengamati gambar-gambar yang sudah ataupun dengan video yang sudah disediakan tadi, Bu. Jadi mereka di situ kita sebagai guru juga mendapatkan, nilai nilai pengetahuan mereka tadi berdasarkan LKPD yang sudah kita berikan tadi kepada siswa kita, seperti itu, Bu. Kan di lapangannya baru kita nanti anak-anak berdasarkan kelompok mereka tadi mempraktekkan menggunakan alat itu tadi, Bu. Jadi kita bisa langsung dapat seperti itu, Bu, produk-produk Iya iya. mereka, kemudian nilai pengetahuan mereka dapat, dari diskusi mereka tadi juga bisa, kemudian praktik gerak di lapangan juga dapat, seperti itu, Bu. Iya iya. Adakah nilai karakter, Bu, yang dimunculkan, di saat apa? Dalam Iya. kegiatan apa, Bu? Pasti, Bu, untuk karakter, karena di sini harus ada kerjasama ya, Bu. Karena Oh ya, apalagi kan nilai kerja kolaborasi keras. kerjasama, kemudian bagaimana anak di dalam diskusi itu bisa memecahkan persoalan tadi, dia berpikir kritis, seperti itu kan, Bu. Karakter mereka itu memang harus dengan sendiri nanti bagaimana, dengan teman tadi misalkan dia latihan di perkelompok, di praktik di lapangan yang kesusahan atau yang belum mengerti, bagaimana mereka bisa membantu teman, itu kan nanti muncul, Bu. Jadi dengan secara tidak langsung, ketiga ketiga, komponen penilaian sikap, kemudian pengetahuan ataupun keterampilan itu bisa terangkum semua di dalam pembelajaran. Oke, Itu saya bagus harapannya sekali, Bu. seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali, Bu. Jadi, dalam kegiatan ini, yang mau Ibu libatkan, Bu, Iya. siapa, Bu? Oke, yang pastinya yang ingin saya libatkan karena di sekolah saya itu terdapat 3 guru olahraga bersama dengan saya, yang pasti saya mau berkolaborasi dulu, Bu, berkonsultasi dengan guru-guru, olahraga di sekolah saya. Ini kegunaannya supaya, apa yang dapat kita sampaikan ke anak-anak, misalkan cara modifikasi bola tadi ataupun alat tadi, itu memang bisa menyerupai sebenarnya tadi dengan adanya masukan kolaborasi dari guru satu dan guru lain, mudah-mudahan memberikan, hasil yang maksimal seperti itu, Bu. Dan yang Oh, tak lupa juga, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahwasanya menyampaikan, dengan walaupun
dengan sarana yang tidak memadai, kita sebagai guru bersama dengan siswa bekerja sama, berkolaborasi, menciptakan alat yang dimodifikasi tadi, yang bisa, membuat tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, seperti itu, Bu. Jadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan nantinya, Bu? Komitmennya pasti, saya sebagai guru, olahraga di sekolah saya mungkin yang awalnya saya itu, kebingungan tadi kan, Bu, karena Iya, adanya masalah yang ya sarana yang kurang tadi. Jadi yang mhm. komitmen yang akan saya lakukan, saya akan, menerapkan apa yang menjadi, keinginan saya tadi atau rencana saya tadi kepada murid-murid saya, kemudian bisa berbagi kepada rekan sejawat di sekolah saya, supaya apabila kita mengalami kendala yang sama, itu bisa kita terapkan, di pembelajaran di kelas kita, seperti itu, Bu. Jadi dalam, komitmen tadi dukungan dari pihak mana saja yang Ibu perlukan, Bu? Yang pasti saya butuh dukungan dari, murid-murid saya pertama, Iya, kemudian kepala sekolah saya, kemudian rekan sejawat yang mungkin bisa mengevaluasi apabila mungkin masih terdapat kekurangan di dalam pembelajaran yang saya lakukan tadi, seperti itu, Bu. oke. Jadi kapan nih, Bu, kira-kira rencana Ibu lakukan kegiatan ini? Saya akan mulai, merencanakannya, dari besok, Bu, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi inginnya saya di pembelajaran pertemuan berikutnya bersama siswa saya ya minggu ini, karena minggu Mhm, kemarin kan, Bu, minggu ini sudah iya. terrealisasi dan bisa terlaksanakan di kelas dan bisa tercapainya hasil tujuan pembelajaran yang diinginkan, seperti itu, Bu. Alhamdulillah, semoga terimplementasi ya, Bu, ya. Nah dari Mudah-mudahan, Bu. percakapan ini, Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan? Oke, dari permasalahan yang saya alami, saya awalnya kan kebingungan ya, Bu, dari pembelajaran permainan bola kecil tadi karena kurangnya alat di sekolah saya yang hanya memiliki 2 bola dan satu pemukul. Saya menyimpulkan bahwasanya dari permasalahan tersebut solusi, yang dapat saya lakukan yang pertama, saya di dalam kelas saya membagi anak berdasarkan kesiapan belajar mereka dan saya bisa memberikan, gambar, video, berdasarkan gaya belajar kelompok di kelas murid saya, seperti itu, Bu. Kemudian saya juga berikutnya saya bisa melakukan modifikasi alat dengan menggunakan bahan-bahan, bekas seperti itu, seperti kertas, koran, ataupun kayu-kayu, ataupun pipa-pipa yang bisa dijadikan alat yang menyerupai alat yang sebenarnya bisa digunakan dalam pembelajaran permainan bola kecil untuk praktik di lapangan, seperti itu, Bu. Oke, itu ide yang bagus sekali, Ibu. Semoga dapat terselesaikan, kemudian Ibu juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Oke, terima kasih, Ibu. Amin. Terima kasih ya, Eee, Bu, iya, atas coaching-nya pada malam hari ini. baik, silakan Ibu, jadi terima kasih kembali ya, Bu, ya.